kalaulah maulid, ziarah dan lain sebagainya amaliyah Ahlussunnah itu baik, pasti Nabi dan sahabat sudah kerjakan. Gimana cara jawabnya Ustaz? Masya Allah. Kita bilang asabta anta, ente benar. Kalau maulid itu benar, pasti Nabi sudah lakukan. Betul, dalam hadis Muslim Nabi ditanya, kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari Isnin, hari Senin? Apa jawaban Nabi? Zaka yaumun wulidtu fi, itu hari aku dilahirkan. Jadi puasa hari Senin itu puasa maulid. Maulid artinya apa sih? Hari lahir. Kalau nggak ngerti, kita kasih tahu ke mereka ya. Maulid itu kawan, ya akhi, ya. Al maulid artinya adalah hari lahir. Ya. Boleh nggak memperingatinya dengan cara puasa? Boleh. Dengan sedekah boleh. Hatta Ibnu Taimiyah membolehkannya. Faham? Tuh, apalagi ziarah. Ya salam. Nabi itu hampir tiap kali nginep kepada Sayyidah Aisyah ziarah ke Baqi. Ziarah ke Baqi. Antum cari Sahih Bukhari Muslim. Yang pernah dilarang itu perempuan, lalu kemudian dinasakh. Masa hadis mansukh masih dipakai? Enggak belajar hadis berarti. Hadisnya apa? La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melarang perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Hadis Tirmizi, hadisnya sahihnya biasa. Di hadis gurunya Imam Tirmizi namanya Bukhari, berkata Ummu Atiyah, nuhina an ziyaratil kubur wa lam yunha alaina wa lam yu'zam alaina, ya. Kami dilarang dari ziarah kubur wa lam yu'zam, tapi tidaklah diazimahkan, artinya diharamkan. Dilarang karena kondisi tertentu. Paham di situ? Antum ngerti nggak kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau ini setahun lebih, mungkin 2 tahun semenjak Nabi wafat sampai Abu Bakar wafat, tinggal di dekat kubur, tidur bersama kubur. Tahu nggak kisahnya? Berarti nggak ngerti itu yang dibaca dari Barzanji itu ya. Nabi meninggal dikuburkan di mana? Di kamar Aisyah. Aisyah waktu itu pindah nggak? Enggak. Aisyah tinggal di situ. Aisyah adalah sayyidat kuburiyin, adalah penghulunya para kuburiyin, kuburiyat. Selamat, antum punya dalil baru. Ya. Jadi kuburiyin itu sunnah ya. Tapi mereka punya istilah kuburiyin itu penyembah kubur. Betapa kejam istilah ini. Kejam, bukan main istilah ini. Saleh Fauzan menyebut sufi-sufi dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Betapa ganas kalam ini. Saya nggak ridho Pak kalam ini kalau muncul di salah satu ustadz kita ngomong begitu. Nggak ridho. Kalau nyembah kubur musyrik nggak? Kafir nggak? Kafir. Kita kan ditanya mulu, Ustadz kok berani sih ngkritisi Zakir Naik? Ustadz siapa? Udah berapa orang Ustadz Islamkan? Oh, nanya-nanya berapa orang kita Islamin? Ayo, tunggu dulu. Zakir Naik bilang tawasul syirik. Paham gak antum? Katanya Ahlus Sunnah. Yang lucunya ada Ustadz Aswaja mempertanyakan keaswajaan saya. Apa kata dia? Ar-Razi itu benar gak aswajanya? Kok dia anti Zakir Naik? Lo ente benar gak aswajanya? Ngerti gak persoalan? Bahwa Zakir Naik mengatakan syirik pelaku tawassul. Gimana? Tuh kebakar kan kalau gitu. Kira-kira gimana tuh? Pelaku tawassul, ente musyrik menurut Zakir Naik. Untuk apa dia mengislamkan orang jika pelaku tawasul yang sudah miliaran orang dari masa ke masa bertawasul dia katakan syirik? Menurut antum gimana? Apa untungnya dia mengislamkan orang jika pendahulunya dia katakan syirik? Syirik kafir enggak?
Bukalah videonya kalau nggak percaya. Buka kalam-kalam dia kalau nggak percaya. Atau antum mah nggak ngerti bahasa Inggris. Baca subtitlenya. Ya salam. Yang aneh ngomong begini udah kayak panglima perang aja nih. Emang kita harus siap, Pak. Emang mereka doang yang boleh bersuara besar. Dikit-dikit mana dalilnya? Emang kita nggak punya dalil. Ya. 15 tahun kita disiapkan oleh guru-guru kita untuk menghafalkan dalil-dalil ini. Mau dalil mana aja boleh lah insya Allah ya. Insya ini ilmu beliau Rasulullah, ilmunya Allah, kita kembalikan kepadanya. Jawabnya begitu ya, kenceng dikit, jangan diam-diam aja antum. Untuk masalah begini kita boleh agak sedikit bertenaga lah. Tapi habis itu salamin dia ya, ajak salaman dia. Biar seru. Masa dia bilang, mana dalilnya? Kayak muka matanya mau melotot sama kita. Kita kasih dalil kabur. Iya gak? Kita kasih dalil dia kabur.